Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mempersiapkan diri melangkah lebih jauh lagi di dalam apa yang Tuhan mau sampaikan di permulaan tahun ini. Saya akan beri judul renungan pagi hari ini, Good Stewards, pelayan atau pengurus atau pengelola yang baik. Yang baik itu bermakna bijak, yang baik itu bermakna cerdik. Nah, saudara, Tuhan ingin kita menjadi good stewards, menjadi pelayan-pelayan, pengurus-pengurus, pengelola-pengelola dari kasih karunia, dari karunia dan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentu kalau Tuhan memberikan sebuah identitas kepada kita, pengelola, pengurus yang baik, artinya Tuhan punya harapan. Tuhan punya target hasil dari pekerjaan kita sebagai pelayan. Nah, saudara, inilah yang kita harus pahami. Saya berjumpai anak-anak Tuhan yang berdoa minta promosi, hal-hal besar, kehidupan yang baik, rumah yang lebih lebar. Oh, gaji yang naik dong Tuhan, sesuai dengan kebutuhan yang semakin naik. Tuhan beri, Tuhan jawab doanya. Namun seiring dengan waktu, mereka mulai undur. Dan kalau ditanya kenapa? Karena kehabisan waktu, sibuk bekerja, sibuk membangun relationship. Padahal itu yang mereka doakan. Sibuk ngurus taman di rumah. Padahal itu yang menjadi kesenangan. Saudara, Tuhan tidak memberkati kita supaya kita terkunci di itu. Makanya saya suka berkata begini kepada teman-teman. Kalau Anda diberkati putra dan putri, satu tahap yang berikutnya, Anda perlu berdoa untuk ada babysitter, orang yang membantu Anda. Entah prosesnya bagaimana, berdoalah. Supaya jangan dengan alasan itu, aku nggak bisa melayani, aku nggak mampu begini. Kalau Anda dipercayakan kesehatan, berdoalah supaya Anda selalu fit. Supaya dengan hikmat Tuhan, kesehatan itu memproduksi tadi hal-hal yang lebih besar lagi yang Tuhan mau kerjakan melalui kesehatan yang Tuhan beri. Saudara, kalau sakit, ya kita nggak bisa berbuat terlalu banyak. Itu sebabnya kita harus mengerti yang dimaknai dengan good steward, pengelola, pelayan yang baik. Itu bukan hanya berbicara hal-hal yang materi. Yang banyak kedodoran tuh masalah waktu ya. Masalah waktu, masalah tenaga. Nah, hari ini saya mau menguatkan kita. Seringkali masalahnya bukan kita belum siap. Karena itu jangan salah berpikirnya. Seolah-olah Tuhan tidak memberi karena Anda belum siap. Siapa bilang, saudara? Ingat si bungsu yang datang sama bapaknya minta warisan, sudah siap belum kalau menurut kacamata kita? Belum. Tapi bapaknya apa? Bukan hanya kasih, percayakan. Tapi seiring dengan waktu, itu menjadi satu proses yang sebelumnya tidak tersingkap, tidak terlihat, terlihatlah. Sederhananya, saudara, kalau saya mau kasih kesimpulan dari cerita itu, yang paling utama adalah hati kita harus terhubung terus kepada Dia yang memberi kepada kita. Memberi waktu kepada kita, memberi pekerjaan sama kita. Belum dapat pekerjaan yang layak, aduh berseru, Tuhan bawa aku naik, biar aku dapat promosi. Tapi sering dengan pekerjaan dapat, saudara, fokus kita bergeser dari Tuhan. Nah, itu sederhananya. Bukan berarti belum siap. Tapi kita melepaskan hubungan dari Dia. Haleluya. Karena itu saya berdoa, biarlah kita terus menginginkan perkara-perkara besar, yaitu kehidupan yang lebih berbuah. Katakan amin. Ya. Nah, saya mau sampaikan, di dalam semuanya itu ada proses Dia melatih kita. Dia memberikan proses untuk melatih kita.
Dan dia memberi dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari hal yang biasa-biasa tidak dipandang, tidak dihitung oleh manusia. Sampai yang membuat orang-orang tercengang melihat kehidupan kita. Iya, dari Tuhan. Itu sebabnya mari kita jadi pengelola yang baik, pengurus yang baik. Kecenderungan kita secara rohani itu spesifik. Kecenderungan kita secara manusiawi itu juga spesifik. Saya berdoa kita mulai menangkap. Jangan-jangan tahun 2023 kita belum mengobarkan, menumbuh kembangkan apa yang Tuhan percayakan. Hari ini biarlah kita jadi orang yang siap. Amin. Sebelum kita baca dari 1 Petrus pasal yang keempat. Yang pertama salam dari Ibu Gembala yang hari ini bersama dengan kita online. Kalau istri saya terhalang hadir karena gangguan kesehatan. Dan cerita yang mau saya sampaikan, saudara. Ada pelayanan Ibu Gembala hari Sabtu kemarin. Undangan khotbah di Komisi Perempuan. Di sebuah gereja di daerah Lenteng Agung. Komisi Perempuan nih. Yang diundang Ibu Gembala, nggak salah kan? Ibu Gembala terganggu kesehatannya. Ibu Gembala dengan apa adanya cerita, nggak bisa hadir. Tapi pengurusnya bilang, Bu, rasanya kami nggak bisa cari yang lain. Gimana kalau Bapak saja, nah? Khotbah di depan Pak Sutri itu beda, saudara. Khotbah di depan komisi wanita beda, saudara. Ini ibu-ibunya dari ibu yang muda sampai yang betul-betul sudah oma-oma. Kira-kira saya mau khotbah kayak mana gitu. Saya mau khotbah pengajaran dalam-dalam. Terus dia... Akhirnya saya belajar jadi seperti istri saya. Ya coba tarik lebih simple, tarik lebih ringan supaya nyambung. Jangan terlalu ngeroh, nanti mereka bingung. Saya khotbah di depan sekali lagi ibu-ibu dari 25 tahunan, 30 sampai ke oma-oma sudah 50-60 tahun. Saya nggak grogi di depan kalangan umum. Tapi kalau ibu-ibu sudah dengan matanya yang penuh harap melihat kita pengkhotbah di depan ini, kira-kira dia seperti istrinya nggak gitu kan? Kayak waktu Yosua bertugas, ini seperti Musa nggak? Waktu Petrus yang Yohanes melayan, ini seperti Yesus nggak? Kira-kira itu agak grogi juga, saudara. Tapi di sini saya mulai lihat, saudara, Tuhan ingin meluaskan saya. Tuhan ingin mengambil rasa tidak aman saya. Saya lebih suka pemuridan lah, konseling, ngobrol. Tapi ini khotbah di depan ibu-ibu. Saya mau kasih jurus apa? Nah, satu hal yang saya mau kasih tahu, saudara. Semua peristiwa dalam hidup kita dengan saya, baik dan buruk, itu merangkai sebuah pesan. Masalahnya banyak kita anak-anak Tuhan, hatinya Tuhan hanya terfokus kepada tugas, pekerjaan, masalah, berkat, tantangan. Bukan kepada yang di atas, yang memulai perjalanan hidupnya. Orang bilang sakit cacar menular. Ya memang menular kan, yang sudah pernah ngalamin kan? Kami di rumah, ya puji Tuhan, karena memang saya yang satu ruangan, sekalipun beda apartemen dengan istri saya, kami selalu jumpa dan lain sebagainya. Ya, anak saya suka bilang, jangan deket-deket sama mamanya. Bercanda. Tapi oleh kemurahan Tuhan kami bisa sehat-sehat sampai hari ini. Amin. Saya bukan bermegah. Saya cuma bilang gini,
Kalau dua-duanya di rumah, nah lain ceritanya lagi kan minggu pertama. Bang Horas, Bang Adit bisa khotbah. Ini yang mimpin perjamuan dan doa tutup berkat siapa ini? Ceritanya akan berbeda, saudara. Makanya saya berdoa, bersiaplah sebelum jatuh temponya. Tapi beneran, saudara. Sekian tahun yang lalu. Nah, Eyang A, Eyang Kung, Eyang Uti paling tahu. Karena ini jawara yang mensukseskan saya pada waktu itu. Kami dalam pelayanan pada satu titik, gembala kami dalam persekutuan doa yang mulai jadi gereja lokal itu pindah rumahnya ke tempat yang agak jauh di Pondok Gede, ujung aspal lagi. Dan kalau hari Minggu saya udah hitung, ini resiko nih, terlambat, terhalang, tidak hadir. Nah, ceritanya akan lain. Saya komit tiap Minggu pagi, kalau bangun pagi saat teduh, itu seperti pendeta mau khotbah. Saya catat ayat saya saat teduh. Saya catat inspirasi yang Tuhan kasih tahu. Kalau terpaksa Pak Gembala nggak hadir, saya siap. Saya bilang begitu. Saya siap. Jadi saya sudah persiapan sebelum jatuh temponya. Dalam proses itu, saya ingat sekali. Tuhan membawa saya pada satu perjalanan pekerjaan ketika saya bekerja di daerah Gunung Putri, Citerep. Nah, dari Blok M naik bis jemputan, itu kira-kira ada 1 jam lah kira-kira. Sampai satu waktu, saya diajari Tuhan, itulah sekolahan kamu. Sejak itu, saya bawa Alkitab di tas kantor saya. Alkitabnya gede pula. Karena nggak ada tab, nggak ada aplikasi Alkitab waktu itu. Dan kalau naik bis jemputan yang hibah utama, bangkunya 2, sini bangku 3. Saya berusaha tidak terlambat. Kenapa? Supaya dapat bangku 3 deret, paling pojok, saya bisa baca dengan tenang di pojok sana. Nggak ada yang nyuruh. Tapi Tuhan ajari. Selalu berangkat berjuang, saudara, dari Kreo. Kalau Bapak Ibu tahu, Kreo zaman dulu, PPD, semua kendaraan ada melintas di jalan itu. Dan saya selalu berjuang. Kalau sudah sampai Kebayoran Lama, kereta api mulai keluar, artinya apa? Jret, tutup. Macet. Sebelum kereta apinya lewat, saya turun dari bus saya nyebrang rel kereta api itu. Supaya saya tidak terhalang karena kereta. Saya naik bis yang duluan. Supaya saya segera sampai di Blok M, di tempat bis jemputan kantor saya tiba. Untuk apa? Untuk saya bisa punya waktu membuka Alkitab di bis jemputan itu dan menjadi murid. Ada satu prinsip yang selalu saya suka sampaikan. Student today, leader tomorrow. Seorang pemimpin yang baik selalu adalah seorang murid yang baik, yang telah melintasi perjalanan pembentukannya dan terus berada di jalan yang sama tersebut. Tidak pernah cita-cita jadi gembala. Jadi pendeta pun tidak. Jadi pelayan Tuhan ya sama seperti Kak Asih, Kak Adel, Kak Ages. Sama seperti kita melayani. Tapi Tuhan selalu punya babak yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih berbuah. Ternyata kesiapannya itu yang pertama bukan kapasitas hidup kita, tapi hati. Kita ikhlas nggak? Ikhlas nggak terpojok? Ikhlas nggak terbebani? Ikhlas nggak? Yang lain tidur, kita berjaga-jaga. Ikhlas nggak? Dan itu bukan bicara kemampuan, tapi hati. Hari ini saya berdoa kita jadi pengurus atau pengelola yang baik dari karunia Tuhan. Amin. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh sebagai pengurus yang baik
dari kasih karunia Allah. Sebagai pengurus yang baik, good stewards. Sebagai pengurus artinya yang kita kelola, yang kita gunakan. Ini sesuatu yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan tentunya. Nah, sekarang mari kita lihat Lukas pasal 19. Ada satu cerita yang indah di sana tentang uang mina. Ayat 11 langsung saya akan baca. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia, di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Jadi cerita ini tentang kerajaan Allah. Ayat 12, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Baca sama-sama. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi mina yang dipercayakan kepada hamba-hambanya yang ada 10 ini dipakai untuk apa? Berdagang. Kadang-kadang ada konflik gak di hati kita kalau kita lagi terima berkat? Ini buat apa ya Tuhan? Kalau ngepas kan enak kan? Kalau lebih itu mulai mengawang-awang, ini mau kemana gitu kan? Mau jadi apa? Berubah jadi apa? Berubah jadi kulkas sudah ada di rumah. Mau jalan-jalan, mau kemana lagi? Saudara, ada yang salah nggak itu? Sebetulnya ada yang salah. Cuman kita harus belajar kembali lagi kepada sang pemberi berkat itu. Jujur saudara, ini memang satu proses hati. Kenapa? Karena kalau ngepas gampang nggak ngukurnya? Oh, pasti ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tok, pas. Tapi kalau lebihnya banyak kan? Yang kedua, kalau kurangnya? Nah, kalau kurangnya banyak, bingung dari mana kurangnya. Mari lihat saudara, Tuhan mempercayakan menurut saya dengan baik-baik. Yang lebih dipercaya itu Tuhan mau tolong kita jadi hambanya yang juga mengalirkan berkat itu supaya berbuah lebih banyak lagi. Tapi dengar saudara, jangan pernah curiga sama Tuhan. Tuhan tuh yang mengajari yang pertama, bukan sekedar membagi-bagikannya atau berdagangnya. Tapi Tuhan mengajar kita supaya punya pengenalan akan Dia dengan benar. Saya tunjukkan saudara. Saya lanjutkan cerita ini. Ayat 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya, tadi stewards-nya, yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui. Kalimatnya bagus nih. Berapa hasil dagang mereka masing-masing. Jadi kalau masih ada anak-anak Tuhan yang suka malas ngitung-ngitung, menurut saya nggak alkitabiah. Tuhan itu ngitung saudara. Supaya jangan kedodoran, supaya jangan kebablasan, supaya jangan kekurangan. Tapi cara dia menghitung saudara, itu menarik, nanti kita akan belajar. Kenapa? Karena ada satu peristiwa murid-muridnya sudah nggak punya cukup uang. Tapi Yesus bilang, kamu yang harus beri mereka makan. Aduh. Gak salah nih Tuhan. Kayaknya hari ini guruku nih salah nih nangkep suara Tuhan. Kayaknya hari ini dia ngajar keluar dari konteks nih. Masa kita segini-segini aja disuruh ngasih 5.000 jiwa, itu baru laki-laki yang terhitung. Coba di sini laki-laki berapa, wanita berapa? Betul kan? Wanita lebih banyak. Cuman yang lebih banyak makannya siapa? Nah. Wah, iya. Dan
Sisa itu yang luar biasa. Bukan hanya Yesus membuat murid-muridnya mampu menjamu 5.000 orang lebih. Tapi sisa berapa? 12 bakul. 12 bakul. 12 bakul. Sekali lagi Tuhan ingin mengajar kita jadi good stewards. Supaya apa? Jangan ada yang terbuang. Murid-muridnya datang, guru yang sana masih mau. Orang Manado, makannya perlu ekstra. Yesus pecah roti dan ikan lebih banyak. Yang di sana ada lagi orang kita, halak kita. Perlu lebih banyak lagi. Yang di sana dari Solo dikit aja cukup, dari Jogja cukup. Jangan salah. Yang sini Solo Jogjanya udah terkontaminasi. Bukan hanya harus ekstra, tapi harus ada bungkusan. Wah. Murid-murid stres gak kira-kira? Karena mereka gak punya cukup uang. Kan langsung kan? 200 dinar gak cukup belanjain semua ini. Yang saya mau bilang saudara, kesiapan kita tuh bukan kapasitas uang kita, kapasitas kemampuan kita, logika. Tapi hati kita mau dituntun gak? Makanya kalau yang baca pesan ulang tahun pernikahannya Kak Kristina bagus tuh. Cobek sama ulekan. Nah, itu cocok itu. Kapasitas hati, kerelaan. Coba teman-teman, aku gak bisa ngomong sama jiwa baru. Sok, emang lu dulu jiwa dari mana gitu kan? Aku gak bisa ngomong sama oma-oma. Sok, ntar juga kamu jadi oma-oma, mau. Makanya jangan biarkan hatimu mandek, anak-anak muda. Saya percaya ruangan ini akan terlalu sempit, saudara. Dan itu dimulai ketika kita melihat diri kita dengan cara yang berbeda. Oke, mari kita lanjutkan. Ini luar biasa. Ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu. Yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Ayat 17 katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik. Oh, you are a good steward. Dikatakan engkau telah setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Serius dalam perkara kecil. Sungguh-sungguh dalam perkara kecil. Di gereja, di pelayanan, di keluarga. Itu biasanya saudara ujian. Kita sungguh-sungguh gak di perkara. Yang kedua, di kantor, di pekerjaan sekuler. Lanjut. Terimalah. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi ternyata saudara. Ini menarik. Tuhan mempercayakan 10 kota. Sayangnya 18 datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Kuasa 5 kota. Dan yang ketiga, datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan yang aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Jadi ingat mbok-mbok zaman dulu kan, menyimpan uang di sapu tangan kan. Terus dibilang apa? Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Nah, ayat 22 ini pelajaran yang menurut saya cukup dalam. Banyak orang memenjarakan dirinya tuh di pikirannya. Tadi saya contohkan. Aku kalau di umum oke lah, enak. Tapi kalau ibu-ibu, ini harus dikemas, jangan bapak ibu. Mana bapaknya? Saya harus biasakan. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Itu konsep yang biasa buat saya harus berubah, saudara. Dan saya pun harus punya gaya yang berbeda. Kenapa? Kan ini ibu-ibu rumah tangga, bukan pelajar Alkitab, sekolah Alkitab. Tambahkan ayatnya Pak Pendeta. Wow, kurang dalam, wah, itu kan mantap tuh.
Tapi ini ibu-ibu yang mikirnya sebentar kocok arisan. Beneran loh. Karena habis itu ada arisan. Tapi yang menarik loh. Waktu saya ngobrol sama Pak Gembalanya. Pak, ini luar biasa loh. Yang hadir 40 orang lebih komisi perempuan. Tapi kalau komisi kaum bapak 8 orang. 12 sudah luar biasa. Haleluya. Kaum bapak angkat tanganmu katakan haleluya. Kita akan berbeda di tahun ini. Makanya Karsa Leader, kita harus berbeda di tahun ini. Nah, pertanyaannya apa yang memenjarakan si hamba yang ketiga ini? Yang dipercayakan sama satu talenta. Yang satu menghasilkan 10, yang satu menghasilkan 5. Yang satu, sayangnya, hanya mendiamkannya saja. Engkau dan saya datang ke rumah Tuhan untuk dipakai menjadi batu hidup, katakan amin. Tapi masalahnya kalau di sebuah pembangunan rumah, tidak ada batu yang tidak bergesekan. Haleluya. Tidak ada batu yang tidak diketok oleh sang tukang. Haleluya. Tidak ada batu yang tidak disemen, dilengketkan. Artinya apa? Komitmen. Berdedikasi. Tidak ada. Semuanya memberi diri. Bukan karena kemampuan. Keikhlasan hati. Coba tanyain Eyang sama Kanani. Kalau setiap hari Minggu bangun lebih pagi, datang lebih pagi. Kenapa? Karena takut. Nanti tim PU mau masuk, belum dibuka. Terus digembok. Terus kalau pulang, orang kantor tanya, kemarin siapa yang terakhir? Saya. Mana mungkin ya kan jemaat bilang saya. Tapi Pak Jumat akan bilang saya, Pak. Good steward. Kanannya akan bilang aku. Kenapa? Karena udah disetel jadi pelayan di rumah Tuhan. Coba. Haleluya. Laptop mau menayangkan, nggak beres. Ada yang berani, saya om. Sambil begini, ada yang berani nggak? Ada yang ikhlas nggak? Saya bang, saya terdakwanya. Coba multimedia, suaranya ngaco. Ada yang datang nggak tersungguh, Tuhan aku malu hari ini pelayananku nggak beres. Nih Asher nih, ruangan kita ada yang nggak beres. Nanti, Tuhan, aku malu hari ini, aku nggak layak, aku nggak jadi Asher yang benar. Sekali lagi, di gereja, di keluarga. Kalau Anda lolos di dua ini saja, saya kasih tahu, di dunia marketplace, di dunia umum ini, Anda orang yang tidak tertandingi. Buktikan saudara, siapa? Buktikan siapa? Yusuf. Di keluarga tuh orang yang dapat dipercaya. Daud. Papanya bilang, nak. Ini si kecil. Bawa dulu titipan papa untuk abang-abang kamu di medan perang. Medan perang? Iya nak. Kasih. Ini juga titipan untuk panglima di sana. Daud apa? Yang pertama bangun pagi-pagi. Yang kedua, dia tidak lupain kambing dombanya hanya 2-3 ekor. Dipercayakan lagi kepada gembala. Makanya liburan tuh kadang-kadang jadi pencobaan loh buat para pemimpin. Lupa nggak? Istri saya bagus kemarin, dia bilang gini, ada orang liburan. Saya nggak salahin liburannya loh. Sikap hatinya yang saya salahin. Menurut firman loh. Liburan, lenyap. Nggak ada info kemana. Nggak ada info baliknya kemana. Terus istri saya bilang, lah ini kan rumahmu gereja ini. Emang ini rumahnya siapa gereja ini? Saya mau beritahu saudara, jadilah seorang yang dapat dipercaya sebagai pengurus yang baik. Jangan kalau sudah di setting mode liburan, itu kayaknya hilang lenyap, jam doa hilang lenyap. Jam penyembahan hilang lenyap. Habis gimana bang? Di jalan terus mau nyembah kemana? Siapa bilang? Penyembahanmu bukan masuk gereja. Dalam hatimu yang pertama-tama.
Loh, Daud melihat bintang dan bulan menyembah Tuhan. Ya kan? Lihat orang kecelakaan kita selamat, oh menyembah Tuhan. Betul gak sih? Iya kan? Coba bayangin kalau ada di kereta api di Bandung itu. Yang suka dekat masinis tuh kan. Di kereta paling depan tuh. Duk aja. Ada yang terguling dan terlempar. Iya kan? Tapi kalau lihat cerita itu, Anda menyembah Tuhan gak? Tuhan, terima kasih, hidupku berharga. Aku punya tugas daripadamu. Itu sebabnya jangan sepelekan, saudara. Sayangnya, saya mau kasih tunjuk. Hamba yang menerima 1 talenta yang ketiga ini, dia punya kepercayaan tentang dirinya yang salah. Sayangnya, dia sudah jadi pelayan di rumah itu. Kalau dia tidak di rumah itu, lain cerita. Maksud saya, kenapa yang nomor 1 efektif, berbuah lebat? Kenapa yang nomor 2 efektif, berbuah? Yang 1 ini masih terus dengan paradigma yang lama, tapi di rumah. Masih terus dengan konsep yang salah, tapi sebagai pegawainya Tuhan ini. Nah, ini yang masalah. Kalau kita dipercayakan, ingat, kita semua harus menjadi good steward. Ayat ini menarik, saudara. Lihat. Ayat 22 saya akan terangkan. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut apa? Inilah prinsip yang seringkali orang abaikan. Kenapa kita berkata tentang orang lain salah, tentang Tuhan salah? Karena sebetulnya kita juga melihat diri kita salah. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya makhluk yang hina. Anda sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang terlalu mahal. Kalau Anda bilang, dulu kita makhluk yang hina, iya, di dalam dosa. Tapi hari ini Anda punya purpose, punya tujuan. Jangan ke gereja tanpa tujuan, tanpa harapan, tanpa semangat. Dipercayakan lagi uang mina dari tuannya itu. Terus, ini buat apa ya? Teman-temannya berdagang. Teman-temannya segera. Dia, enggak, itu mereka aja yang memang aktif. Mereka aja yang memang dekat dengan Pak Gembala. Ini bukan masalah dekat. Ini bukan masalah dekat. Tahu, kenali apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Haleluya. Coba sekarang lihat, saudara. Sang Tuhan ini berkata, hai hamba yang jahat, ayat 22, aku akan menghakimi atau mengenakan sebuah penilaian kepadamu menurut perkataanmu sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, lihat bagaimana Daud berkata-kata tentang dirinya di dalam pergumulan. Kita akan lihat, saudara, dalam Mazmur 118 ayat 17. Ini saya nggak khotbah kayak gini di ibu-ibu nih. Buka ayat. Enggak, saudara, enggak. Saya cerita aja. Cerita aja. Karena takut ibu-ibu mulai. Mazmur 118 ayat 17 kita baca. 2-3. Aku tidak akan mati. Kira-kira waktu Daud berkata tentang dirinya seperti ayat ini, dalam kondisi apa? Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi bergumul, dalam kondisi di mana dia menanti Tuhan menjawab doanya. Kekasih-kekasih Tuhan, tahun 2024 itu tergantung Anda melihat diri Anda. Kalau kita melihat diri kita orang dilupakan Tuhan, hati-hati, itulah hukum rohani. Yang kau percayai yang salah akan menjadi ukuran yang salah. Yang kau percayai benar tentang Tuhan yang pemurah, pengasih, penyayang, hebat, melampaui segala kutuk dan pekerjaan si jahat, melampaui, dia akan bekerja sesuai dengan imanmu. Katakan amin. Ayo percaya tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang pelayan, tentang hidup kita. Daud berkata, aku tidak akan mati, tetapi apa? Hidup.
Daud berkata dalam satu kondisi yang paling melelahkan dari pergumulan hidupnya. Daud berkata, aku tidak akan mati. Ini bukan akhir perjalananku. Sakit ini bukan cerita yang perlu dibesar-besarkan. Karena di dalam sakit ini aku akan melihat kesembuhan. Di dalam kekurangan ini aku akan melihat Allah yang pemurah itu. Saudara, kalau dikasih proyek sama Tuhan, beri mereka makan, apa respon kita? Lihat uang kas kan? Lihat uang kas kan? Itu yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Tapi Alkitab mencatat Yesus tahu apa yang hendak dia perbuat. Hari ini kalau Tuhan kasih kepercayaan hari ini, kenali apa yang hendak dia perbuat di dalam dan melalui hidup kita. Maka kita akan seperti Daud, bahkan lebih lagi. Saudara, bukankah Tuhan yang kita sembah mempercayakan banyak hal? Ya enggak? Betul loh, jujur saudara. Banyak. Coba sedikit melihat ke belakang. Apa berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita? Nggak usah yang terlalu besar. Yang kecil-kecil aja dulu. Seperti tadi itu uang mina, yang kecil-kecil. Coba. Nanti yang saya mau ajak Anda melihat, dari semua yang kita alami itu adalah sebuah pesan. Aku ada di dalam hidupmu. Tapi kalau kita sekedar, engkau memang ada, tapi aku begini-begini aja. No. Itu masalahnya di Tuhan, justru masalahnya di kita. Masalahnya bagaimana kita mempercayai siapa kita di dalam Dia. Matius 14 ayat 15 dan 16. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus kayaknya Tuhan kasih tugas kok tega ya. Masalahnya tadi, kita jangan lepas keterhubungan kita dengan sang pemberi mandat, pemberi kepercayaan, pemberi tadi karunia-karunia. Supaya dengan semuanya itu kita tahu, ada yang perlu dikelola, ada yang perlu diubah dari 1 jadi 5, jadi 10. Ada yang perlu dinikmati, saudara. Kalau Anda bayangkan sisa 12 bakul, itu untuk siapa? Tentu untuk murid-muridnya. Dan kalau Anda bilang terlalu banyak, emang iya. Tuh apakah mereka bisa habis? Enggak. Tapi saya beritahu saudara, Yesus lagi melihat ini mau diapain sisa 12 bakul masing-masing 1 bakul. Coba tangkap sesuatu. Tuhan tuh dari blessing ada ujian. Dari masalah ada ujian. Dari lebih ada ujian. Ujiannya itu ke hati kita. Dari kekurangan ada ujian. Supaya dengan semuanya itu, seperti kata Daud, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Tahun 2023, ada orang bilang, aku jatuh, aku gagal. Tahun 2024, seperti apa kita melihat? Akunya dulu. Baru nanti baru kita tahu, kita melihat dia itu siapa. Kalau kita melihat, aku tidak mungkin sukses. Berarti apa? Anda menolak tangan Tuhan. Anda menolak kemurahan Tuhan. Aku gak mungkinlah jumpa sama orang terbaik dalam hidupku. Orang lingkunganku ya ini aja. Wes. Terlalu cepat Anda berkata seperti itu. Tuhan mengirimkan burung-burung puyuh dari seberang lautan ke perkemahan Israel. Tuhan mengutus hambanya Abraham untuk Ishak yang sudah kecewa berat dengan hidupnya.
semuanya terjadi dalam campur tangan Tuhan. Saya berdoa, kita tahu mengelola hidup kita. Saya mau simpulkan ada dua hal yang penting. Bagaimana respon kita atas pemberian Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa terus terhubung dengan Dia. Itu didasari dengan bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Kita melihat diri kita orang gagal yang nggak akan maju, nggak akan sembuh, nggak akan berhasil, nggak akan berubah. Itu kita seperti menolak tangan Tuhan yang memberikan waktu, memberikan hidup, memberikan kepercayaan. Yang kedua, saudara, kita terus mengelola. Jadi mungkin Daud pernah gagal, tapi Daud bangkit lagi. Abraham pernah gagal, namun dia bangkit lagi. Saya sampaikan sebuah cerita di ibadah kaum perempuan itu, komisi perempuan itu. Ini matematika dulu ya. Usia berapa Abraham menikah dengan istrinya yang kedua? Hah? Abraham istrinya ada dua? Nah, baru tahu kan? Coba, usia berapa? Ada yang tahu? Om, istri kedua siapa itu? Jadi Hagar itu istrinya bukan. Istri yang kedua, umur berapa Abraham menikah? Oke, saya kasih tahu. Abraham Sarah dapat janji ketika dia usia hampir 100 tahun. Dan ketika Abraham 100 tahun lahirlah Ishak. Ada kira-kira 40-45 tahun Ishak tumbuh besar. Dan Sarah sakit dan meninggal di usia Ishak 45 tahun. Yang menarik adalah gini yang saya mau ceritakan. Abraham tuh tidak tinggal terus melo. Lihat istrinya yang meninggal, anaknya yang gak mau menikah. Lah janji Tuhan, di mana dong keturunanku seperti bintang di langit, pasti di laut. Abraham mengambil inisiatif, bilang sama hambanya, sini kamu orang kepercayaanku, ambil sumpah. Diutuslah hambanya mencarikan jodoh buat Ishak anaknya. Dan itu di usia kira-kira 40-45 tahun. Berangkatlah, ketemulah jodoh buat Ishak. Setelah mereka menikah, Ishak dihiburkan atas meninggal mamanya. Abraham baru mengambil keturah. Yang menarik adalah begini yang saya mau ceritakan. Sebelumnya, Abraham berkata begini, bagaimana mungkin aku punya keturunan? Tapi Alkitab mencatat, bukan hanya dari Sarah ada keturunan Abraham, tapi dari keturah, dan salah satu anaknya adalah orang Medan. Kalau Anda baca. Betul ya? Namanya Medan ya? Berbahagialah engkau yang dari Medan. Itu keturah menikah sama, maaf ya sekali lagi ya, duda kaya. Tapi kalau dibilang gagah nggak bisa ya Om ya. Udah 145 tahun. Halo. Pertanyaan saya adalah begini, bagaimana Abraham bisa mempesona ya? Buat si keturah itu. Dan anak dari keturah itu bukan satu. Yang saya mau bilang saudara, energi yang di dalam ini akan surut, akan mandek. Itu seperti mata air seiring dengan keyakinanmu kepada dirimu. Kayaknya belum nangkep nih. Sekali lagi saudara. Karena ini memang agak susah ya teman terangkannya. Makin engkau mempercaya aku akan sembuh. Saudara, kekuatan iman itu membuat wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, aku hanya menjamah jubah Yesus, ujungnya saja, aku akan sembuh. Pertanyaan saya, siapa gembalanya si wanita yang 12 tahun sakit pendarahan? Siapa yang ngajarin tindakan iman? Itu gak ada. Dan bagaimana dia bisa mempercayai sesuatu tentang dirinya? Aku akan sembuh. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan berhenti di babak di mana dia gagal, jatuh, kecewa, dan kehilangan pengharapan, dan terus berkubang
di tempat itu. Di mana? Di pikirannya. Nggak mungkin. Itu sebabnya dia nggak mau memulai sesuatu yang baru. Saya berdoa besok ya, Tuhan izinkan Anda dibawa melanglang buana. Kasih. Siapa tahu besok ada yang ngundang, kasih pimpin pujian dong di gereja kami. Kenapa tidak ya kan? Bang, di gereja sendiri aja belum lulus. Jangan ngomong begitu. Haleluya. Banyak orang begitu, hatinya yang diuji. Kamu harus bikin yayasan anak. Bang, ngurus anak aja, aku di rumah susah. Sekali lagi saudara, kepercayaan dari Tuhan itu selalu diiringi dengan kemampuannya, kasih karunia-Nya. Ketika Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berhenti di situ? Coba lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat 12. Saya berdoa dari ayat-ayat ini kita tahu firman yang bicara kepada kita hari ini. Engkau dan saya akan melakukan perkara-perkara besar. Hidup lebih berbuah lebat. Amin. Hidup lebih sehat, lebih kuat. Amin. Ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku sebagai sumber yang mempercayakan waktu, Anda bisa mengelola waktu, Anda bisa mengelola berkat, Anda bisa mengelola hubungan, bisa, karena Tuhan yang mempercayakan itu. Lanjut dikatakan, akan ia dikatakan akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Wow, jadi Yesus mengangkat derajat kita hari ini begitu tinggi. Lantas kalau Anda merendahkan derajat diri Anda begitu rendah, maaf, itu yang menyedihkan hati Tuhan. Dan Anda selalu, melihat ke belakang. Hari ini berhenti, lihat ke depan. Tuhan bilang akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Baca selanjutnya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi Tuhan menubuatkan kita yang percaya. Hari ini pertanyaannya, apakah engkau percaya dengan nubuat Tuhan Yesus? Dia kan ngomong tentang kita kan. Dia melihat jauh ke depan kepada orang yang percaya. Makanya kau akan berkata, sakit ini kecil. Bersama dengan Tuhan aku bisa lewati. Kekurangan ini masa ini kecil. Aku bersama dengan Tuhan bisa aku lewati. Amin. Saudara, saya pulang bersama dengan anak saya dari ibadah komisi wanita itu. Samuel mendampingi. Tapi sama di tempat lain sementara kami ibadah. Tapi yang menarik adalah begini, saudara. Kami salah jalan 2 kali. Lagi berangkatnya. Salah jalan, saudara. Udah macet, hujan lebat. Memang puji Tuhan sih. Puji Tuhan. Keadaan itu tidak senyaman biasanya. Kami sampai di sana sudah telat. Dan ternyata ibadahnya juga masih belum siap. Ini yang saya mau ceritakan. Ketua komisi perempuan itu bilang, Pak, ini pas yang harusnya jadi WL izin kurang sehat. Ya sudah, dia cepat-cepat ketik lagunya, dia yang pimpin daripada nunjuk orang lain. Nanti dia dapat jawaban yang agak-agak mirip tuh. Saya belum siap. Coba, itu loh maksud saya. Masalahnya di hati kok, bukan di kemampuan. Dan ibu itu cerita juga sama saya. Yang kedua, Pak, tim multimedia gak hadir juga. Jadi jasanya udah siap. Semuanya tinggal klik, keluar di layar yang sudah ada. Jadi hari itu, malam itu, mereka geret whiteboard ke tengah gereja untuk jadi layar proyektor. Pada sebelumnya sudah ada di tembok besar. Dan mereka taruh meja, laptop, dan
Saya sampai harus menunggu mereka setting dan menghubungkan laptop itu dengan proyektor. Dan dia cerita, Pak, ini yang luar biasa. Di permulaan ibadah pertama, show must go on. Dengan segala konsekuensinya. Saya lihat ya, ibu ini berlapang dada. Yang ditunjuk berkhotbah, dari wujud aslinya berubah. Yang ditunjuk jadi WL, bilang mendadakan, sore siang itu juga nggak bisa. Dia lantas ambil inisiatif. Yang proyektor pun nggak bisa. Dan hari itu, saudara, menurut saya itu sebuah cerita tentang orang-orang yang dipercayai Tuhan. Saya bilang begini, tahu nggak? Wanita yang jumpa Yesus di sumur Yakub di Yohanes pasal 4, 5 kali menikah dengan 5 suami. Pria yang terakhir bukan suami. Masalahnya kenapa dia cari lagi? Karena dia tidak punya kemampuan menerima. Saudara, banyak orang selalu ingin good, yang terbaik. Tuhan Yesus tidak memilih Petrus sudah jadi. Tuhan Yesus tidak memilih Thomas. Oh, sudah uji coba, dia pasti imannya kuat. Dalam proses, saya cerita begini. Apa yang menghalangi kita menjadi berkat? Apa yang menghalangi kita mengalami proses dari hidup yang biasa-biasa? Karena kita tidak mau menerima tadi itu, cobek dengan ulekan. Kalau kita bersedia menerima, jadi tuh sayur pare bisa dinikmati enak. Kenapa? Karena ada udangnya. Kalau Anda tahu pare itu pahit ya, itu jadi nikmat. Sayur daun pepaya yang sebetulnya pahit ditambah daun singkong lagi, tambah lengkap pahitnya. Bisa jadi enak, gurih, nikmat. Tahu nggak? Ada pete sama santannya. Hidup ini jangan dilebih-lebihkan pahitnya. Di rumah Tuhan Anda ketemu kemanisan Tuhan itu. Itu yang membuat Abraham tetap manis at the end. Sarah manis. Semua hamba-hamba Tuhan yang pernah gagal manis ujungnya. Tahun 2024, gak usah tunggu akhir. Bulan-bulan ini akan manis buat hidup kita. Mau jadi ulekan sama cobeknya? Saya berdiri di depan kaum wanita itu berkata, maaf ya ibu-ibu, saya ini terbiasa khotbah ngajar, tapi hari ini saya mau cerita-cerita aja. Singkat cerita, saya tutup dengan, saya lihat wajah ibu-ibu itu penuh dengan sukacita. Karena kebayangkan, Anda tahu kan ibu gembala dengan Pak Gembala, kesanggupannya beda. Kapasitasnya beda, daya entertainnya beda. Saya cocok ngomong serius, pemuridan, kasih apa, ngajar. Kalau ibu gembala yang santai, ya enak, tapi ujungnya bertobat. Belum lagi kalau dikeplok. Nggak tobat-tobat lu, udah 2024 nih. Kalau saya nggak bisa gitu. Kasih ayat dulu, bertobat nggak kamu? Neraka, surga. Mau jadi cobek sama ulekan itu, artinya apa? Diproses. Kapasitas yang terbaik dari hidup kita tuh sedang tumbuh. Kuncinya tadi, kita harus tetap apa? Terhubung. Kedua, kita percaya apa yang dipercayakan kepada kita tuh besar nanti, tumbuh luar biasa. Amin. Sebelum tidak ada satu orang yang memulai tahun ini dengan rasa kecewa tahun 2023. Nggak ada. Lupakan, lepaskan. Tidak ada satu umat Tuhan yang memulai tahun 2024 ini dengan rasa pesimis tahun 2023. Haleluya. Tidak ada. Lepaskan, saudara. Yang Tuhan cari itu hati kita yang mau, bukan kemampuan kita. Dari mana aku bisa bayar hutangku? Dari kasih karunia Tuhan.
Kalau Anda peras pikiran Anda, kerja siang malam banting, tenaga tulangmu habis, bayar hutang, Anda pulang ke rumah Tuhan. Gak nikmati bonusnya. Kasihan. Andalkan kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita lepaskan yang membebani hidup kita. Mulai langkah yang baru tahun 2024. Alkitab berkata, jadilah pengurus, pengelola yang baik dari kasih karunia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.